Shalom. Ya, bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar sebuah renungan firman Tuhan, ya, yang saya berikan judul Sign to the End. Saya akan share screen ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya soalnya merangkap jadi admin juga nih, jadi yang masuk saya yang mesti masukin, masih ada yang masuk terus ini. Kalau Pak Chandra, jadi, saya admit kok. Oke, tolong ya dibantu ya. Oke. Ya. Oke, jadi signing to the end ini bercerita bagaimana seseorang itu bisa terus bersinar, terus menjadi berkat sampai di masa tuanya, gitu. Ya, jadi, tidak ada satu orang pun yang menikah pengen pernikahannya hanya seumur jagung, ya. Tidak ada satu orang pun yang ketika akan menikah kita tanyakan, apakah kamu pengen selesai pernikahanmu sampai masa tua, sampai bahagia, makanya selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia sampai kakek nenek, gitu ya. Nah, saudara, itu saya yakin tidak ada satupun pasangan yang akan menikah itu menginginkan perceraian, ya, tidak ada satupun. Mereka ingin kehidupan mereka itu selalu berbahagia, selalu bisa bersatu, ya. Itu tujuan mereka. Tetapi pada kenyataannya, saudara, kita bisa lihat jarang sekali. Saya katakan jarang sekali karena tingkat perceraian itu tinggi sekali di Indonesia, itu tinggi sekali. Ratusan ribu pasang, ya, kurang lebih hampir 380.000 pasang per tahun perceraian terjadi di Indonesia, itu yang tercatat di catatan sipil, ya. Yang tidak tercatat saya yakin cukup banyak, gitu. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa perceraian itu begitu banyak terjadi di Indonesia. Kenapa mereka tidak bisa bertahan sampai pada usia pernikahan yang boleh dikatakan tua, gitu ya. Nah, disinilah ada tip-tip yang akan saya coba bagikan, ya. Saya mempunyai masa pernikahan dengan istri saya nanti Januari itu 36 tahun, ya. Saudara bisa bayangkan 36 tahun berdua ngelihat dia, jadi lu lagi, dia juga ngelihat saya lu lagi, tapi nggak bosen-bosen gitu. Malah pasangan terus, pengen deketan terus, ya, seperti pengantenan baru. Nah, kenapa? Nah, saudara, khususnya yang masih mungkin baru menikah, baru 1-2 bulan, baru 1-2 tahun, mungkin baru 5 tahun, ya. Ini kita belajar malam hari ini sehingga kita bisa mempunyai tip bagaimana sampai kita itu usia tua, kita masih bisa menikmati yang namanya pernikahan yang bahagia itu, ya. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa belajar, saudara. Nah, yang pertama, saudara, adalah untuk kita bisa bertahan sampai hari tua, itu harus membangun keintiman secara terus-menerus, ya. Jadi harus membangun keintiman secara terus-menerus. Nah, pada umumnya orang itu ketika menikah di awal 1 tahun pertama, mungkin 1,5 tahun, kalau dia belum mempunyai anak, gitu ya, mereka itu masih bisa saling memperhatikan, masih bisa saling melayani, gitu ya, masih bisa saling menikmati kebersamaan itu. Nah, tetapi kemudian ketika mulai sibuk dengan pekerjaan, mulai sibuk dengan bisnis, mulai sibuk dengan anak, ya, banyak kesibukan-kesibukan yang membuat kemudian pernikahan itu seperti berjalan biasa-biasa saja. Jadi pernikahan itu bukan lagi sebuah hal yang spesial, gitu. Sehingga kemudian pernikahan itu ya biasa-biasa saja, mengalir saja. Bahkan ada yang bilang makin lama menikah kok seperti makin kayak saudara, ya. Nah, ini bahaya. Kenapa bahaya, saudara? Karena membangun sebuah keintiman itu nggak bisa datang dengan sendirinya, harus dibangun, harus diusahakan. Nah, bagaimana cara mengusahakannya? Yang pertama, saudara, adalah membangun komunikasi. Jadi membangun komunikasi di antara suami istri itu penting karena tingkat perceraian di Indonesia, penyebab yang utama itu yang saya lihat dari hasil survei, itu adalah komunikasi yang tidak baik. Sepertinya komunikasi itu gampang kok.
cuman berbicara gitu, ya. Kelihatannya gampang, tapi ternyata sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena kita umumnya pengennya ngomong. Kita pengennya menguasai pasangan kita. Makanya kalau kita sebetulnya memahami ini, saudara, kenapa Tuhan menciptakan mulut kita satu, telinga kita dua, sebetulnya Tuhan ingin itu kita belajar mendengar lebih banyak daripada kita berbicara. Makanya Tuhan ciptakan mulut kita satu, telinga kita dua. Tetapi pada kenyataannya, kita lebih banyak ingin berbicara, kita lebih banyak ingin mengatur, kita ingin lebih banyak tuh dia ikut apa yang saya mau, daripada kita belajar untuk mendengar apa yang pasangan kita itu mau katakan kepada kita. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan masalah demi masalah, konflik demi konflik dari awalnya kecil, ya. Waktu pacaran tidak kelihatan, kenapa? Ya karena masih ada pengampunan, masih ada excuse, bisa menerima pasangan itu ketika dia berpacaran karena masih pakai topeng. Nah, tapi ketika mulai menikah, ini mulai muncul yang namanya sifat aslinya sehingga ingin menguasai. Disinilah komunikasi itu terjadi kemandekan, saudara. Makanya pernikahan itu begitu memasuki tahun kedua, tahun ketiga, bahkan orang bilang, ya, tapi ya sampai usia pernikahan 5 tahun itu berbahaya, terutama di komunikasi, belum bisa mengepas gitu. Saya bilang kalau kita tidak belajar, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 40 tahun pernikahan sama saja. Karena saya pernah menghadapi ada orang yang konseling ke saya, usianya 62 tahun, dia sudah pernikahan 40 tahun, datang ke tempat saya, ke rumah saya, dan dia mengatakan dia pengen bercerai dari istrinya. Saya sampai bingung, kenapa Om? Saya sudah tidak cocok sama istri saya. Loh Om menikah sudah berapa tahun? 40 tahun. Tapi saya jujur selama 40 tahun ini tidak pernah saya cocok, cuma saya tahan-tahan. Kenapa? Dia cerewet, dia mau menang sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Tanda garis bawahnya adalah komunikasinya tidak jalan. Jadi bahaya sekali, saudara, kalau kita ingin menikmati pernikahan kita sampai masa tua, perhatikan komunikasi kita. Jadi dimulai dari saya, belajar untuk bagaimana kita merendahkan diri, bagaimana kita melakukan perubahan itu dari kita sendiri, jangan tuntut dia. Ya, karena dengan demikian kalau kita sudah mulai berubah diri kita sendiri, tidak menuntut dia, maka akan menjadi baik. Makanya dalam Mazmur 92 ayat 14 berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wih, keren banget loh, saudara. Bayangkan, dalam masa tua itu mereka masih bisa menghasilkan buah. Karena pada umumnya masa tua itu sudah tidak menghasilkan apa-apa, sudah menjadi beban, sudah banyak problem, ya. Nah, hari ini saya berusia 59 tahun, ya, dan istri saya 57 tahun, pernikahan kami sudah 36 tahun hampir, ya. Jadi kami merasa apa? Dalam usia pernikahan yang 36 ini masih bisa menjadi buah. Bahkan dikatakan menjadi gemuk dan segar. Nah, saudara, kenapa bisa seperti itu? Dulu saya tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan istri saya. Kenapa? Karena kami pengen selalu menguasai. Saya bersyukur ketika ketemu MOU diajarkan prinsip yang sangat luar biasa. Bagaimana mulai dari saya. Jangan tuntut dia. Itu susah banget loh. Karena dari keluarga saya diajarkan. Istri itu harus tunduk. Istri itu harus manut. Istri itu tidak boleh banyak omong. Istri itu tidak boleh banyak tuntut. Ya. Bagaimana caranya kamu sebagai laki-laki menguasai istrimu, ya, untuk dia bisa takluk di bawah kakimu. Jadi itu prinsip keluarga saya, laki-laki itu berkuasa gitu. Nah, jadi saya banyak tuntut dia, saya banyak tekan dia, sehingga potensi dirinya tuh tidak muncul. Sampai seperti dia itu tidak bisa apa-apa, padahal dia sebetulnya banyak yang dia bisa lakukan hidupnya. Nah, inilah saudara hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam membangun sebuah keintiman itu, komunikasi itu ya, betul-betul diperhatikan dengan baik. Ya, puji Tuhan. Pernikahan kita rata-rata memasuki usia sudah
tahun ke atas ya, ada yang 10 tahun, mungkin ada juga yang baru ya, baru beberapa bulan. Ada juga yang 10 tahun, 15, 20 tahun, dan kami adalah sudah masuki usia 36 tahun pernikahan. Awal-awal memang saya merasakan pergumulan yang begitu berat ya dengan pasangan saya, dan saya nggak mengerti gitu. Yang saya lakukan, saya hanya melihat bahwa saya harus ada untuk anak-anak, karena suami itu begitu dengan sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan hobi-hobi. Apalagi dulu suami itu dia juga dengan karena dia orang Bali, dia mempelajari ya aliran kebatinan begitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mendengar kesaksian kami, dan kami mau menceritakan kembali bahwa dulu saya pun pernah merasa pernikahan ini sangat hambar ya. Bahkan pernikahan ini merasa, waduh, kayaknya sudah kacau, saya hampir menyerah Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan titipkan anak-anak untuk kami, terutama untuk saya rawat, dan itu anak-anak yang menjadi kekuatan untuk saya. Dari situ saya terus berdoa dan mendoakan suami, dan ada satu kata dari Tuhan bahwa istri harus jadi penolong ya. Dan dari situ saya mulai bangkit, saya mulai ada semangat bahwa saya memang harus terus-menerus mendoakan suami ya, sehingga benar-benar Tuhan merubah dia gitu, dan pernikahan kami pun dipulihkan gitu. Nah, dulu suami saya itu selalu mempelajari dan memperdalam terus aliran kebatinan itu. Setiap Senin dan hari Kamis itu selalu saya harus menyiapkan kembang 7 macam dan juga kemenyan gitu ya. Itu selama 12 tahun Bapak Ibu saya lakukan itu ya, tapi sambil saya mendoakan gitu ya. Tuhan, biar ini enggak ada kuasanya Tuhan. Tuhan tolong. Jadi hanya itu yang saya ucapkan sama Tuhan. Tuhan tolong, biar ini enggak ada kuasanya. Tapi sebagai istri saya harus menjadi penolong buat dia. Saya mau menjadi istri yang benar-benar patuh ya. Walaupun hati saya sakit karena sepertinya awal-awal pernikahan kami ini sepertinya hambar gitu ya. Sepertinya nggak ada yang buat saya nggak ada kebahagiaan gitu. Tapi ternyata puji Tuhan setelah kami bisa mengikuti retreat MOU, bahkan setelah kami ikut terlibat dalam pelayanan dan kami ikut 5 kali retreat dalam MOU itu, baru kami merasakan betul-betul kami dijamah Tuhan dan kami mau pulih. Dan di situ kami mulai bangkit bersama-sama untuk kami memulihkan keluarga kami. Ya. Dalam membangun keintiman juga perlu diperhatikan saudara soal keuangan. Karena terkadang ini yang keuangan ini berbahaya. Dari survei itu mengatakan perceraian itu tingkat kedua itu karena faktor ekonomi. Jadi saudara perhatikan dengan baik bahwa keuangan itu juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai nanti kita santai-santai, kita boros-boros, ya kita seenaknya memakai uang, ya karena itu nanti akan menimbulkan satu masalah ketika kita mulai masa tua, masa pensiun, ya. Kalau kita tidak ada yang kita pegang, ya itu sangat berbahaya. Makanya ketika saya memasuki usia pensiun sudah 52 tahun, itu saya mulai berpikir apa yang harus istri saya lakukan, ya. Karena kalau saya dipanggil Tuhan mendadak, dia tidak bisa punya keahlian mencari uang, itu sangat berbahaya. Makanya saya diajarkan dia untuk mulai berbisnis. Ya, jadi saya berkata sama istri saya, jangan sampai nanti masa tuamu itu bergantung sama anak. Kenapa kalau kita itu dalam masa tua bergantung sama anak, nggak boleh gitu ya? Karena ketika kita terlalu berpengharapan sama anak dan ketika anak itu tidak bisa membalas setiap apa yang harus kita harapkan itu, kita akan kecewa berat sama dia. Ya, makanya saya bilang sama dia jangan. Kalau ada anak itu pintar, anak itu berbakti, anak itu ingat sama kita, itu puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi kita jangan berharap dari situ. Makanya mulailah menabung.
mulailah kita simpan untuk hari tua kita. Nah, saudara perhatikan dengan baik, karena dari segi keuangan ini banyak sekali menimbulkan apa ya perceraian, karena ada suami yang tidak terbuka dengan keuangan. Nah, saya terbiasa dari waktu saya menikah, seluruhnya gaji saya itu 100% saya kasihkan ke istri saya untuk mengelola. 100% saya kasihkan ke dia. Jadi sangat ada keterbukaan tentang keuangan. Karena kalau enggak, saudara, ketika saya punya uang, uang saya, ya ini uangnya dia, ya itu satu yang berbahaya. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana kita bisa membangun komunikasi dalam hal keuangan kita, sehingga tidak ada lagi di sana istilahnya apa ya, umpet-umpetan keuangan, karena bahaya sekali. Nah, hal yang lain lagi, saudara, diperhatikan adalah bagaimana kita membangun komunikasi. Itu adalah masalah hubungan seks. Ya, seringkali kalau kita sudah mulai memasuki masa tua, gitu, apalagi kalau wanita itu sudah memasuki masa menopause, itu biasanya mulai cari alasan. Wah, saya kan sudah menopause, kan sudah tidak bisa melayani suami. Siapa bilang? Kita harus belajar dari apa namanya, dari ilmu-ilmu yang ada. Saya pelajari semua bagaimana seks di masa tua. Ya, jadi sebetulnya seks masa tua itu masih oke, tidak ada masalah. Ya, jadi justru dengan melakukan seks yang secara rutin, tapi tentunya dengan kesepakatan, ya, tidak lagi seperti anak-anak muda yang dahulu. Jadi kita kalau memang sudah usia mulai tua gitu ya, seperti saya ini dan istri saya, dan sudah masa menopause. Nah, istri saya aja menopause itu waktu dia usia 45 tahun. Jadi sudah 12 tahun yang lalu, ya. Jadi dia sudah mengalami menopause itu 12 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini hubungan seks kami itu tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena kita bisa membangun komunikasi yang baik. Ya, tidak egois, saling memahami, saling mengerti. Ya, kenapa, saudara? Ini saya lagi nangani satu orang, ya, usianya 45 tahun, istrinya menjelang menopause, gitu. Nah, mereka sudah bermasalah di seks. Ya, suaminya mulai tidak puas, mulai menuntut. Ya, istrinya nggak bisa mengikuti apa maunya suaminya. Akhirnya apa? Suaminya langsung blunder, cari will. Nah, dan hari ini dia punya will dan bisa happy dengan willnya. Istrinya ditinggal begitu saja. Nah, kenapa? Karena si suami ini tidak bisa menyadari keterbatasan daripada istrinya. Ya. Nah, si istri juga tidak bisa memahami sebetulnya bagaimana seorang laki-laki itu mungkin dalam misalnya usia 45 itu atau 47 atau 50 mungkin masa wanita itu mengalami menopause. Nah, pria itu mungkin 45 itu masih sedang puber kedua dikatakan malah. Nah, ini kan berbahaya. Apalagi kalau beda usianya sangat rentan itu. Apalagi nanti yang wanitanya lebih tua. Nah, itu akan timbul masalah kalau tidak terjadi komunikasi yang baik. Ya, saya beda usia dengan istri saya 2 tahun. Saya lebih tua 2 tahun. Ya, nah, bagaimana dengan mereka yang usianya sama, ya, seusia? Nah, ini kalau tidak komunikasinya dibangun dari awal, itu akan timbul permasalahan dalam hubungan seks. Jadi, saudara, kita harus menyadari hal ini. Kenapa? Kita tidak usah jaim gitu ya, bahwa dengan istri kita pura-pura, ya sudah kalau memang tidak mau ya tidak apa-apa. Akhirnya di luar cari-cari lagi kepuasan di luar. Nah, ini kan tidak baik. Ini kan sangat berbahaya. Karena ini akan bisa menghancurkan hubungan pernikahan kita. Tapi kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, istri mengerti kebutuhan suami, suami juga mengerti, memahami keadaan istri. Saya yakin karena saya mengalami dan istri saya mengalami, sampai hari ini kita baik-baik saja, gitu. Ya, tidak ada masalah di situ. Nah, berapa banyak orang bermasalah dalam seks di masa tua, ya, karena mereka tidak membangun komunikasi dengan baik. Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehingga kita masih bisa bersinar, masih bisa menjadi berkat dalam masa tua kita. Nah, kemudian hal yang kedua, saudara, belajar untuk memahami pasangan. Ya. Bagaimana kita memberikan support secara tulus kepada pasangan kita. Dalam hal apa, saudara? Dalam hal perhatian. Semakin kita menikah, waktunya itu makin panjang gitu ya, usia pernikahan kita,
biasanya perhatian kita kepada pasangan itu sudah semakin kurang. Ya, karena sekarang yang diperhatikan lebih banyak. Bisnis semakin maju, perhatian ke bisnis, ya. Kerjaan makin banyak, perhatian kepada kerjaan. Anak makin banyak, perhatian kepada anak. Ya, ya macam-macam lah, nanti sampai punya cucu, ya mungkin cucu sih enggak lah ya. Sampai ke anak itu perhatian ke anak, macam-macam itu kan muncul. Nah, otomatis Saudara, ya, perhatian kepada pasangan kita itu mulai berkurang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita berkata bahwa prioritas pertama setelah Tuhan itu adalah pasangan. Ya, kita mengiyakan itu apa yang dipelajari di MOU itu, ya, ada statement yang berkata bahwa prioritas pertama setelah Tuhan itulah pasangan. Benar nggak begitu? Nah, kalau ini benar dan kita praktekkan dalam hidup kita, ya, yang harus kita berikan itulah perhatian. Ya. Sudah nggak kita memberikan perhatian kepada pasangan kita melebihi daripada yang lain selain Tuhan? Nggak gampang. Benar-benar nggak gampang. Ya. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, saya yakin dan percaya, ya, kita akan bisa shining to the end. Ya, akan terus bersinar sampai akhir. Nah, makanya Saudara, caranya sebetulnya sederhana. Berikan support. Ya. Apa yang dikerjakan oleh pasangan kita itu support aja. Mungkin kita tidak bisa ngikut apa yang dia lakukan. Ya. Contohnya, kita lihat suami kerjanya sampai pulangnya udah lelah dan sebagainya. Di kantor mungkin sibuk, bisnisnya hebat. Ya, ya kita bantu dengan apa? Beri perhatian, jangan pulang-pulang langsung diomelin, pulang kok kemalaman, pulang kok nggak ngabarin. Wah, itu langsung diberondong dengan segala peluru-peluru seperti itu. Jangan. Jadi perhatikan. Waduh, yang capek ya, kamu sampai kemalaman pulangnya. Sini tak bikinin minum. Kamu pengen minum apa? Minum teh, kopi, susu, tak buatin. Apa? Nah, itu jadi perhatian seperti itu membuat dia itu merasa capek yang dibawa dari kantor itu. Begitu melihat perhatian dari si istri, ya, itu langsung bisa lenyap loh, Saudara. Demikian juga suami ketika pulang, istri kelihatan kecapean. Aduh, kenapa yang kamu kelihatannya capek? Ya, urusan rumah tangga luar biasa banyaknya. Deh, kamu tak pijitin ya. Wah, senang banget istri itu. Istri saya kan begitu. Kalau dia capek apa, tengkukku sakit dipijitin dia, kakiku sakit pijitin dia. Wah, saya lakukan itu, dia senang sekali, Saudara. Nah, perhatian terhadap apa lagi, Saudara? Dan kelemahannya. Pasangan kita itu pasti punya kelemahan. Nah, kita sebagai pasangan harus melihat dan kita mensupport segala kelemahan itu. Apapun bentuknya. Misalnya suami lagi di PHK. Ya. Dalam situasi pandemi ini, suami mengalami PHK. Kita harus memberikan support. Jangan khawatir. Walaupun hari ini kamu di PHK, Tuhan bisa memberi yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Satu pintu ditutup, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Nah, jadi kita memberikan kata-kata positif. Jangan langsung ketika suami di PHK, lah makanya kamu itu bodoh. Itu wah segala malah sesuatu yang menghancurkan, itu yang kita katakan tanpa sadar. Tapi seringkali kan emosinya begitu. Ya, begitu kita merasa emosi dengan pasangan kita, akan keluar kata-kata yang menunjuk kepada kelemahan pasangan kita. Kamu sih cerewet, kamu sih gini. Nah, Saudara, itu yang justru harus kita hindari. Ya, saya tahu banyak kelemahan istri saya tahu banyak, dan istri saya tahu banyak kelemahan saya. Dan kami belajar untuk berusaha bagaimana kelemahan-kelemahan itu tidak disinggung waktu kita sedang konflik. Karena kalau itu disinggung pasti akan menimbulkan yang namanya konflik yang jauh lebih besar, Saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi pahami pasangan kita dan berikan support dia secara tulus. Dan yang selanjutnya, Saudara, kalau pasangan kita punya hobi, support. Kenapa, Mas? Kalau pasangan kita tidak punya hobi, bahaya. Bahaya, benar-benar bahaya. Gitu ya. Jadi bisa bengong, kebablasan bengongnya nanti, ya. Bahaya. Makanya kayak
Saya misalnya suka badminton gitu ya, olahraga. Sama Pak Freddy itu suka badminton gitu ya. Makanya support sama istri saya. Ayo, udah, yang penting jangan kecapean ya. Iya. Nah, istri saya suka ini jalan-jalan ke mall. Kalau saya yang ketika saya coba temenin dia, saya pusing kepala. Yang kamu duduk aja sini ya, nanti aku tak muter-muter, nanti selesai kamu tak jemput lagi di sini. Jadi saya ingin menyenangkan dia melalui hobi yang dia suka, maka saya berikan dia itu kesempatan untuk dia bisa keliling-keliling, dan kadang saya cuma refleksi di tempat refleksi, nungguin dia 1 jam, 1,5 jam, selesai ya kita pulang dengan happy. Ya, puji Tuhan. Ya, kita nggak selalu sempurna ya. Kita masukin dalam pernikahan ini, kita melihat pasangan kita ini nggak selalu sempurna ya. Pasti banyak sekali kelemahan-kelemahannya ya. Yang menurut kita kadang-kadang, aduh, aku mau suamiku seperti ini. Saya pun melihat suami saya banyak sekali kelemahannya ya. Saya melihat karena orang tua saya berbeda sekali ya. Seperti bumi dengan langit ya, dengan suami saya. Saya melihat tuh sosok seorang ayah, papi yang luar biasa, begitu perhatian ya kepada anak-anak. Sebelum berangkat kerja dia bisa masakan dulu untuk anak-anak ya. Lalu pulang nanti dia siapkan juga makanan buat malam gitu. Dan kebetulan papi saya juga pintar masak gitu ya. Lalu malam itu anak-anak tuh harus sudah semua siap dengan pakaian piyama untuk tidur itu ya. Jadi semua papi itu menyiapkan seragam, sepatu, semua sudah dijejer sama papi. Jadi saya tuh begitu sempurna gitu, sosok papi yang luar biasa, dan saya berharap ingin sekali punya suami seperti papi. Itu bayangan saya. Tapi ternyata jauh sekali Bapak langit ya. Dan papi itu saya melihat, waduh Tuhan, saya ingin punya suami seperti papi saya. Tapi yang saya dapati berbeda jauh gitu ya. Justru sebaliknya, dia ya dulu awal-awal begitu cuek, seenaknya, pulang dari kantor langsung dengan baju dari kantor masih kotor tuh langsung naik tempat tidur gitu. Dan saya nggak bisa itu karena didikan dari papi itu semua tuh harus serba disiplin, rapi, bersih gitu, dan tidak didapat dari suami saya. Papi saya begitu perhatiannya untuk anak-anak, untuk mami papi, untuk mami, untuk anak-anak dan orang-orang sekeliling. Dia begitu bijaksana lah yang di bayangan saya itu. Tapi saya melihat dari suami saya itu begitu pengen menguasai saya, otoriter. Saya begitu sangat tertekan Bapak Ibu saat itu. Ya hampir-hampir saya menyerah. Ya hampir menyerah kalau Tuhan waktu itu tidak katakan bahwa saya benar-benar harus jadi istri, itu harus jadi penolong buat suami, itu yang menjadikan kekuatan buat saya ya. Akhirnya walaupun saat itu saya sambil menyiapkan ya untuk dia secara aliran-aliran itu 12 tahun saya mendoa menyiapkan untuk keluarnya dia secara ritualnya itu, tapi saya terus tetap menjadi penolong buat dia ya. Jadi tetap memberikan perhatian kepada dia, dan sisanya saya mendoakan kepada Tuhan merubah apa yang tidak sanggup saya rubah, biar Tuhan yang merubah ya. Karena kita tidak bisa merubah pasangan kita. Yang sanggup merubah adalah Tuhan sendiri. Yang ketiga, Saudara, mari kalau kita mau tetap bersinar atau menjadi berkat sampai masa tua kita harus belajar untuk meluangkan waktu untuk berdua dengan pasangan. Ya, lepas dari segala rutinitas yang ada. Ketika tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa semakin usia kita pernikahan kita semakin banyak,
itu berarti aktivitas kita di luar akan semakin banyak. Bisnis kita semakin maju, toko kita semakin banyak, ya aktivitas kita akan semakin banyak, itu akan mencuri perhatian kita, dan seringkali justru kemudian di waktu yang akan datang akan menguasai waktu kita. Ya, di awal mungkin dia hanya mencuri waktu kita dan kita tidak sadar ketika kita tercuri waktu kita itu, dan kemudian dia mulai menguasai kita. Nah, pada saat kita dikuasai oleh bisnis kita, oleh hobi kita, misalnya oleh apapun gitu, sehingga kita tidak punya lagi waktu yang baik, ya, atau waktu yang berkualitas untuk pasangan kita. Nah, ini bahaya, saudara. Kenapa? Karena kita itu menyisakan waktu. Jadi sekali lagi, bukannya kita memberi waktu yang berkualitas buat pasangan kita, tapi kita menyisakan waktu dalam di mana keadaan kita sudah tidak bergairah, kita sudah loyo, baru kita ketemu dengan pasangan kita, apa yang bisa kita beri untuk dia? Nggak bisa. Ya, paling ya karena kita sudah sama-sama lelah, ya, kita paling nuntut dari pasangan kita. Nah, saudara, makanya yang ini mari belajar kita untuk membuat sebuah waktu yang berkualitas. Ya memang tidak tiap hari. Ya mungkin kita punya janjian waktu untuk JJR, jalan-jalan rahasia. Ya saya beberapa kali juga sama istri saya JJR, yuk, ayo, dia ngerti kenapa. Ya enggak tahu tujuannya kemana. Namanya juga jalan-jalan rahasia, ya enggak tahu pokoknya kemana, nyangkutnya di sana berhenti. Jadi sebuah rutinitas kerja, ya kadang-kadang ya di teman itu gitu ya, kadang ya berdua saja gitu ya. Nah jadi saudara, kita harus waktu untuk refresh berdua. Jadi menghilangkan kejenuhan, menghilangkan yang namanya rutinitas itu, karena kalau tidak kita akan terus tenggelam dalam rutinitas itu sendiri. Jadi saudara, yuk kita janjian sama istri. Seperti saya ini janjian sama dia. Kita pergi yuk Januari yuk, kan ini sudah mulai berdua di Semarang ya, Jawa Bali udah mulai bagus ya. Kita berharap tuh akan makin baik. Ya kita bikin planning yuk, refreshing gitu. Oke, gimana? Ya udah nggak usah jauh-jauh lah, ke Bali aja yuk. Januari ke Bali ya. Iya, siap. Jadi saudara ya nggak ngapa-ngapain, cuma refreshing doang. Ya kalau misalnya kita nggak punya uang banyak, ya nggak usah jauh-jauh ke Bali misalnya. Ya sudah berdua aja. Di mana ya nasi pecel kayak berdua ya. Kopi ya nongkrongnya di coffee beli satu kopi berdua ya. Ya tujuannya hanya untuk apa? Refreshing, nongkrong gitu. Wah enggak, saya nih sudah tua loh. Saya apa masih muda ya. Saya 59, istri saya 57, kita masih berdua saja ya, kayak orang-orang apa namanya, orang lagi pacaran, lihat-lihatan. Yang mudah-mudah ngelihat kita ya bingung, itu om tante. Ya tapi apa ya, kita anggap dunia itu hanya milik kita. Dan itu kalau sudah dibiasain, itu enggak lagi muncul yang namanya malu, sungkan, nggak enak sama orang ya. Kenapa? Mereka kok, mereka enggak pernah ngurusi kita. Kalau kita terlalu masalah dengan mereka apa yang bisa berikan kepada kita? Menentukan ya hidup kita ini, keluarga kita ini, kita yang menentukan gitu. Jadi kita harus bangun untuk bisa meluangkan waktu berdua, untuk melakukan sebagainya. Nah, terakhir saudara, ya kita harus tahu bahwa dia adalah pasangan kita yang paling cocok. Sering rasanya saya salah pilih, rasanya saya salah pilih kawin sama kamu gitu ya. Saya mau kasih tahu, kalau kita mau tetap ya menjadi berkat sampai masa tua kita, ingatlah bahwa adalah orang yang paling cocok dengan kita. Pas dengan kita.
sehingga udah nggak usah ngelirik lagi yang lain, ya. Nah kalau kita melihat sepertinya yang lain, nanti kalau satu tidak akan cocok, gitu, ya. Jadi betul-betul hanya dia, makanya perlu saudara kita bikin memori-memori kayak gini. Nah saya bersyukur sama, saya enggak suka sebenarnya foto berdua gitu kayak apa artis-artis begitu. Justru saya dibilangin, nah, bro, kalau Anda tidak begitu, enggak bagus itu, ya, enggak ada kenang-kenangan nanti ya buat anak cucu, katanya. Waduh, saya ya sudah manut aja. Kenapa? Saya lebih suka motret daripada dipotret gitu. Nah, setelah bisa lihat ya gaya-gayanya nih. You know, ini umur 59 gayanya kayak pasti kayak Ara ya, di foto bawa balon sambil cium, wah itu kan kerjaannya fotografer, you know. Dan saya juga awalnya kok rasanya gimana ya, bisa nggak? Tapi ternyata ketika kita coba, ya ternyata bisa kok, ya. Nah, dan saya bisa mengatakan bahwa kamulah pasangan saya yang paling cocok, pasangan saya yang satu-satunya, ya, yang awal dan yang akhir gitu. Nah, ini di kita harus memahami bahwa pasangan yang ada di kita yang sekarang paling cocok. Ya, kecocokan itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Perlu penyesuaian begitu panjang ya, dan perlu kerendahan hati untuk kita pasangan sama-sama berubah ya. Kita tidak bisa egois menghadapi satu, kita harus terus-menerus sepakat ya. Belajar sepakat untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Kalau ada masalah yang kecil, mari kita hilangkan. Jika ada yang masalah yang besar, kita sama-sama selesaikan sehingga masalah yang besar itu menjadi masalah yang kecil, ya. Karena ternyata bahwa satu kebahagiaan itu harus kita usahakan terus-menerus ya. Suatu kebahagiaan itu harus terus-menerus diusahakan ya, dan kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus rendah hati, sama-sama mau berubah ya, sama-sama kita sepakat dalam hal apapun, kita selalu berusaha untuk sepakat ya, sehingga pernikahan kita bisa melangkah bersama, dan kita bisa menatap bahwa keluarga ilahi itu ada ya, dan kita bisa meraihnya bersama-sama ya. Jadi ingatlah bahwa kita teman seperjalanan. Kita adalah teman seperjalanan ya, dan kita harus melalui itu bersama-sama. Dalam teman seperjalanan itu tidak ada pihak lain, tidak ada pihak ketiga ya. Ketika kita punya masalah, ayo kita selesaikan bersama-sama ya. Jangan sampai ada pihak ketiga yang ikut-ikutan nimbrung ya, sehingga jadi kacau ya. Tapi sebaiknya kita ayo selesaikan bersama-sama ya, sehingga kita bisa melihat dan kita memberikan contoh yang terbaik untuk anak keturunan kita ya. Kita memberikan teladan yang baik, memberikan pola yang baik kepada anak keturunan kita ya. Amin. Amin. Sebetulnya ada satu video yang saya mau share, saya dapat dari grupnya MOU Semarang, sebetulnya bagus ya saudara, tapi nggak tahu nih apakah bisa masuk apa enggak. Saya akan coba ya. Nanti kalau seandainya enggak bisa masuk, maafkan saya ya. Bentar.